Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Dalam materi kali ini kita akan menambahkan pengontrol ya, animator di sini ya, di window di sini, dan memberikan sedikit permainan kita animasi idle. Oke. Dan untuk segera ngeberesin semua yang telah saya percikan di level saya di sini gitu, saya akan nge-drag ya, nge-drag ini ya, ruang lama yang besar ini, terus klik eraser tool dan clear semua ya, semua permainan yang saya lakukan gitu ya teman-teman ya. Dengan rule tile saya, dan selain itu saya juga menjadi sangat cepat gitu dan juga longgar gitu teman-teman ya. Oke. Nah, jika Anda perhatikan di sini gitu ya, active tile maps di tile water saya ini ya. Jadi saya akan ngegambar semua platform tersebut di tile maps gitu teman-teman. Kita harus ngegambar ini di platform tile map ya. Dan apa yang akan saya lakukan udah klik itu dan klik pada tile rule tile-nya nih ya, rule tile-nya saya, dan kemudian langsung melukis di atasnya teman-teman. Bermain-main dikit gitu dengan angka-angka kita gitu ya, lebih gampang gitu. Dan membuat objek kita bisa mengubah perilakunya gitu, bisa mengubah behavior-nya gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi mari aja kita mulai. Jadi masalah yang kita hadapi ya saat ini adalah mobil kita itu melaju dengan kecepatan tetap gitu, dan jumlah putaran itu tetap gitu ya, jumlah rotation itu tetap juga gitu. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin menekan pedal gas dan melaju lebih cepat gitu, atau lebih lambat, atau belok kiri atau belok kanan gitu teman-teman. Kita nggak bisa melakukannya ya untuk saat ini gitu ya, kita belum bisa gitu. Itu karena kita telah memasukkan angka-angka ini tuh kepada metode kita itu gitu teman-teman ya. Jadi daripada ngelakuin itu, kita akan menggunakan variabel. Dan ya teman-teman bisa menganggap variabel itu seperti kotak gitu teman-teman ya. Mereka itu ngebantu kita menyimpan, memanipulasi, dan merujuk pada informasi teman-teman ya. Jadi misalnya di sini saya punya kotak ini ya, namanya hit point, dan nyimpan nilai 20 di dalamnya gitu ya. Ya. Jadi saat ini setiap variabel itu harus memiliki nama teman-teman ya. Nama di sini adalah hit point ya. Nah, setiap variabel ya teman-teman, setiap variabel itu berisi data, menyimpan data gitu. Dan saat ini datanya ini jumlahnya tuh 20. Bisa jadi 0, bisa jadi 1.000.000, dan ya tiap variabelnya tuh khusus ya, tiap jenis gitu teman-teman. Nah, ini sangat penting ya teman-teman ya. Tipenya itu di sini adalah bilangan bulat ya, dan bilangan bulat itu disebut sebagai integers. Oke. Nah, ini yang pernah kita bahas juga ya. Jadi kita akan nulis ini, dan atau kita akan deklarasikannya ya di script ya sebagai int, int. Nah, ini adalah tipe int ya, seperti kayak pada integer gitu, dan kemudian nama pada hit point kita menggunakan huruf kecil gitu terlebih dulu gitu ya. Kayak semuanya itu kayak huruf kecil gitu, H, dan kemudian huruf besar untuk kata lain setelahnya gitu, teman-teman. Jadi hit point yang ditulis seperti ini sama dengan 20, dan kita taruh semikolon ya di akhirnya itu ya, untuk katakanlah kita udah selesai gitu dengan pernyataan khusus ini gitu teman-teman. Jadi begitulah kita mendeklarasikan suatu variabel teman-teman. Oke. Jadi mendeklarasikannya itu sebagai variabel disebut hit point gitu ya, bertipe int ya. Dan juga kita memberikan nilai ke variabel tersebut gitu. Oke. Nah, atau kita mendefinisikan variabel tersebut gitu ya. Nah, hit point-nya ini untuk saat ini ya sama dengan 20 teman-teman. Dalam hal tipe, ada beberapa tipe umum yang akan kita gunakan int untuk bilangan bulat dan float untuk bilangan pecahan gitu, sampai dengan ya kayak misalkan 6, 7, desimal segala macam gitu. Seperti juga yang pernah kita bahas gitu ya. Ya, untuk float itu artinya dia bilangan pecahan ya teman-teman. Ya, bilangan angka gitu. Yang mempunyai desimal atau tidak gitu ya teman-teman. Nah, jadi sejujurnya
kita nggak bisa menggunakan double ya, karena bagi saya, eee, 6 tempat desimal itu biasanya cukup ya untuk mencapai, precision ya yang saya butuhkan gitu, teman-teman. Tapi ya teman-teman, tapi jika teman-teman membutuhkan hasil yang lebih banyak presisi, maka, teman-teman mungkin menggunakan double double pool gitu ya untuk, variabel benar atau salah gitu ya, oke. Jadi misalkan teman-teman, bilang tulis ini true gitu ya, lakukanlah gitu. Tapi kalau jika itu salah jangan lakukan apapun gitu ya. Nah ini bisa disebut boolean ya teman-teman ya, yang pernah kita bahas juga gitu. Nah, bola ini sangat berguna dan string itu adalah saat kita ingin memiliki rangkaian karakter yang kita cetak dengan tepat gitu ya. Seperti yang telah kita ketikin ya di sini ya. Dan string itu memerlukan tanda kutip untuk mengatakan ini adalah yang perlu kita buat gitu teman-teman. Jadi mari kita lihat contoh-contoh itu secara spesifik ya teman-teman ya. Jika kita ingin ngebuat pelampung, ya ingin ngebuat float gitu ya, float speed ya bernama kecepatan. Jadi yang perlu kita ketikkan itu kecepatan float ya, sama dengan berapa lalu berapapun ya nilai yang kita inginkan gitu. Dalam hal ini 3,8. Oke. Dan kita telah ngebicarain sebelumnya teman-teman ya, jika teman-teman menggunakan float dan teman-teman mempunyai tempat desimal di sini ya, maka harus diberikan tanda F di akhir sebagian besarnya. Oke. Agar kesatuan mengetahui oh itu float bukan double gitu teman-teman ya. Nah, ini penting juga ya teman-teman ya untuk di remind ya, pin mind ya teman-teman ya. Nah, kita letakkan huruf F ya di ujung sana ya teman-teman ya. Dan kemudian kita dengan boolean ini kita mempunyai nama yang hidup gitu ya, sama dengan benar gitu teman-teman. Jadi kita bisa mendefinisikannya sebagai benar atau salah gitu teman-teman. Dan kemudian misalnya ada sebuah string ya. Kita sekali lagi mulai dengan tipe string yang kita ingin berikan nama di sini gitu. Nah, saya akan memberikan nama saya, misalkan saya contohnya Rick gitu teman-teman. Dan sekali lagi menggunakan analogi box kita ya, analogi kotak kita ini ya. Kotak ini kotak ini diberikan nama dan informasi di dalamnya itu adalah Rick gitu teman-teman. Di mana itu hanya 4 huruf gitu teman-teman. Satu dari yang lain gitu ya di particular ini ya, sequence gitu teman-teman. Jadi mari kita buat sendiri sebuah variabel ya, dan kita harus menaruh ini di tempat yang spesifik ya, tempat tertentu ya. Jadi kita ingin memasukkannya ke dalam kelas gitu. Ini semua ada hal-hal yang kita buat di sini dalam kelas gitu teman-teman. Tapi kita meletakkan di atas metode awal kami gitu teman. Jadi kita ngedeklarasikan beberapa variabel tepat di atas gitu. Dan saya akan ngedeklar variabel yang akan menjadi sebuah bertipe float gitu teman-teman. Ya, ini akan menjadi float. Kenapa? Karena saya membutuhkan tempat desimal dan saya akan menyebutnya ini steer speed teman-teman ya. Saya menyebutnya ini steering speed atau turn speed ya. Kayak ya yang gitulah untuk ngebuat karakternya belok gitu segala macam. Tapi steer speed itu mungkin lebih ini masuk akal, lebih make sense gitu. Oke. Nah, steer itu adalah apa yang dilakukan pada steering wheel ya, dan speed itu ya obviously ya yang paling jelas ya itu adalah kecepatan teman-teman ya. Kecepatan kita belok gitu atau bagaimana cepat kita membelokkan setirnya ya. Dan saya akan memberikan value-nya ya. Jadi value-nya ini oke kita taruh di sini mungkin untuk sementara kita taruh 0,1 F ya. Lalu semikolon ya, F titik koma. Oke. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, kita kan mempunyai ini ya, punya steer speed variabel ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita akan memasukkannya ke sini ya di dalam metode rotate ya. Alih-alih menggunakan nilai sebenarnya dan ngetikkan kecepatan kemudian steer speed tersebut gitu. Dan untuk menegaskan kembali ya, alasan kita melakukan ini dan tidak meninggalkan nomor itu di situ gitu, karena kita ingin mengganti ya kecepatan steer speed ini berdasarkan
hal yang akan terjadi di dalam game kita gitu, teman-teman. Ya. Jadi, sometimes ya, jadi kadangkala ini menjadi 0,1 ya, sometimes ya kadangkala juga akan menjadi zero, akan menjadi nol gitu. Dan kadang-kadang juga akan menjadi satu gitu, ya. Misalnya kita ingin mengubah ini yang akan kita lakukan pada materi mendatang ya. Tapi kita, kita mempunyai nomor yang sudah dikodekan di sana gitu. Kita tidak bisa langsung mengubahnya bukan? Oke, jadi gini. Jadi kita telah menambahkan kecepatan ini ya, steer speed ya teman-teman ya. Dan ini saya ada challenge yang untuk teman-teman. Jadi pastikan teman-teman ikutin ya. Untuk ngebuat variabel bernama move ya, move speed dan menaruhnya itu di variabel di transform ya. Itu sama aja kayak metode yang kita gunakan pada rotate ya, rotate method gitu. Caranya tuh serupa gitu ya. Oke, dan oke, sip. Jadi kita akan ngebuat ya nih variabel baru ya yang akan menjadi tipe float dan pastinya akan kita sebut ini move gitu teman-teman ya, move speed gitu. Dan ini akan sama dengan apapun yang kita gunakan ya pada saat ini gitu ya. 0,01 F dan di sini adalah dimana kita akan menginisialisasikannya gitu. Ini bisa berubah ya. Ini hanya sekedar menyatakan titik awalnya gitu ya, starting point gitu teman-teman. Dan daripada kita memasukkan angka-angka kita di sini teman-teman, kita akan nambahin kecepatan bergerak gitu sebagai variabel kita teman-teman ya. Move speed-nya itu gitu. Jadi simpan itu ya, kita lompat kembali ke unit. Sedikit ngeganti ininya ya, ngeganti namanya ya. Tadi kan kita kasih nama kursi Mac Drive ya teman-teman ya. Dan itu untuk sekarang kita akan panggil aja Mac Drive gitu teman-teman ya. Karena terlalu panjang gitu mungkin ya teman-teman ya. Nah, sip. Jadi welcome Mac Drive teman-teman. Nah, apa yang perlu kita lakuin selanjutnya? Nah, sekarang kita sedang ngebuat script ya untuk diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi klik kanan di area asset dan buat script C#. Oke. Ya, kita akan memanggil nama pengemudi ini gitu teman-teman. Dan sekarang yang langkah terakhir adalah ngeklik ya si Mac Drive ini lalu drag ke driver teman-teman ya. Nah, saya juga bisa ngeklik tambahin komponen dan nyari driver di situ dan itu akan selesai gitu ya. Ya same job lah, pekerjaannya sama gitu, hal yang sama gitu. Nah, sekarang sedikit teori teman-teman ya. Jadi kita akan ngomongin soal teori gitu. Apa itu metode gitu ya. Nah, metode ini juga disebut sebagai fungsi, functions gitu teman-teman. Jadi mungkin banyak orang memanggilnya itu sebagai functions gitu teman-teman ya. Dan secara teknis mereka itu metode teman-teman. Tapi keduanya itu bisa dapat ditukar-tukar gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dua kata tersebut itu berkaitan dengan cara kita ngegunainnya teman-teman. Nah, dalam kesatuan dalam metode apa sih C# ini ya dalam Unity gitu teman-teman ya, itu mengeksekusi blok gitu, teman-teman. Kode yang membuat game kita melakukan sesuatu gitu, bisa bergerak, bisa segala macam gitu ya. Nah, sip. Jadi metode itu udah melakukan banyak hal pada dasarnya ya, dan kita dapat menggunakan metode yang sudah tersedia di dalam Unity gitu. Itu merupakan kerja keras gitu teman-teman programmer di kantor pusat Unity itu udah ngebuat kita untuk kita gitu ya. Nah, sip. Oke. Jadi kita akan ngebuat metode sendiri gitu dan kita akan melakukan banyak hal gitu ya di kursus ini gitu ya, di materi ini. Oke, sip. Nah, hal yang lain yang saya ingin teman-teman ketahui ya dalam pengenalan metode ya yang singkat ini adalah kita ngebuat creating-nya teman-teman, ngebuat pembuatan gitu. Dan oke, jadi saat kita membuat sebuah metode, kita akan memberikannya nama dan menyebutkan semua hal yang harus dilakukannya gitu teman-teman, komennya gitu jatuhnya. Jadi metode itu mungkin menjadi suatu hal yang ngebuat apa ya sebenarnya kayak sprite gitu segala macam itu untuk tetap berjalan gitu, untuk bekerja gitu teman-teman ya. Yang membuat semuanya tuh make things turn around gitu segala macam gitu ya. Nah, kita juga bisa memanggil sebuah metode gitu ya, dan
saat itu kita mengatakannya gitu. Jadi lakukan suatu gitu. Misalkan contoh loncat gitu. Nah, nanti kita akan membuat karakternya loncat gitu. Itu metode gitu teman-teman. Jadi kita kembali ke permainan ya teman-teman. Kita akan ngebuat script ya driver saya. Nah, klik 2 kali itu nanti kita akan klik. Kalau kita klik itu kita akan kebuka Visual Studio Code teman-teman ya. Nah, saya hanya akan ngeberesin sedikit di sini teman-teman ya. Ya, let's see. Nah, kita sebenarnya saya akan ngebuat ini full screen gitu ya. Membuatnya sedikit lebih besar gitu. Jadi sementara kita mempelajari ini ya, mempelajari sesuatu gitu ya. eh, kita hanya ngelihat layarnya sejenak gitu teman-teman ya. Dan teman-teman lihat ya, kita telah menggunakan namespace ini ya, dan akan kita bahas nanti gitu teman-teman. Tapi basically ya pada dasarnya ya kita bisa menggunakan semua halnya di sini gitu teman-teman. Telah diberikan oleh Insinyur Unity kepada kita gitu teman-teman. Nah, jadi kita nih udah memiliki kelas publik ya sebagai cara untuk mengelompokkan hal-hal serupa gitu teman-teman ya. Dan di dalam kelas tertentu kita memiliki metode tertentu yang dapat kita jalankan gitu. Dan habis itu kita kembali ya ke bintang pertunjukannya dan kita akan memperbarui gitu teman-teman. Jadi kita juga memiliki beberapa komentar di depan start di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengetahui bahwa itu adalah komentar karena warnanya hijau teman-teman ya. Tetapi juga ada garis miring ganda di bagian atasnya. Nah, di bagian atasnya start gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi teman-teman bisa menggunakan komentar apapun ya yang teman-teman ingin nekanin garis miring ganda dan bilang ini ya segala macam gitu ya. Ini sebagai komentar gitu teman-teman. Nah, itu cara untuk membuat komentar, oke, dengan garis miring 2 gitu ya teman-teman. Ya pretty handy lah jatuhnya gitu. Nah, sip. Oke. Tapi untuk sekarang kita nggak perlu komentar khusus ini gitu ya. Jadi saya akan menghapusnya untuk saat ini ya teman-teman ya. Ya, kita akan coba keep it clean gitu teman-teman. Oke, sip. Nah, tapi secara umum ya saya nggak ambil pusing gitu. Saya akan ninggalin aja mereka di sini gitu teman-teman. Kita nggak apa-apain gitu teman ya. Oke. Jadi start dan update gitu teman-teman. Ini adalah metode khususnya gitu teman-teman. Mereka itu callback ya, panggilan balik gitu. Jadi sekarang kita nggak perlu ya gali lebih dalam tentang callbacks. Apa itu callbacks gitu teman-teman ya. Tapi yang saya ingin teman-teman pahamin adalah saat ini Unity Engine ini adalah sistem ya. Dan sistem Unity itu bagaimana cara dia nge-execute, menjalankan ya gamenya gitu untuk ya call, start, dan update gitu. Nah itu jadi itu di Unity nanti teman-teman tuh akan coba pahamin tentang yang itu tadi ya, start, update, dan segala macam. Sama seperti yang di pertemuan pertama ya, week pertama gitu. Nah, kan kita coba ingin lebih banyak gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi, oke, ini kan ada start ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, kapan dikatakan semuanya tuh start teman-teman? Ya, when all the things start gitu teman-teman. Jadi saat kita pencet klik play teman-teman ya, kita pencet klik play dan ya itu dimulai gitu. Ya apapun yang dimulai gitu di dalam script atau segala macam scene itu akan mengeksekusi gitu ya, akan menjalankan. Itu akan ngeran dan ya itu akan ya dengan sebutannya kayak ngejalankan lah eksekusi tersebut gitu ya. Nah, jadi dan kemudian kita mempunyai update teman-teman ya. Jadi update ini itu um, terjadi setiap frame ya teman-teman ya. Dengan kata lain kayak kalau start itu kan di awal gitu, tapi kalau di update itu dia akan terus-terusan gitu, dia akan terus-terusan bergerak segala macam gitu teman-teman. Dia akan terus menjalankan kodenya tersebut ya. Oke. Setiap every single frame ya, setiap frame yang kita game ini lagi jalankan gitu ya, kita mempunyai banyak banget frame yang uh, running gitu ya, setiap setiap detik gitu teman-teman. Jadi
itu adalah contoh dari update ya teman-teman ya. Jadi dia akan setiap detik, setiap ini frame dia akan tetap menjalankan gitu. Beda dengan start yang hanya menjalankan di awal gitu teman-teman. Oke, yuk kita kembali ke Unity dan lihat apa yang kita lakukan di sini ya. Nah, saya akan kembali ke mobilnya ya si ini ya, Cruzy ini, lalu klik W ya untuk menggerakkan si Cruzy ini ke samping gitu. Karena saya nggak suka dia cuman diem doang gitu teman-teman ya di bawah kamera sini gitu teman-teman. Oke. Nah, apa yang kita akan gunakan apa yang kita akan lakukan adalah memutar si Cruzy ini menggunakan kode teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan kode untuk membuat si Cruzy ini bergerak. Oke. Dan jika teman-teman lihat, kita udah sedikit memainkan ya di sini ya. Dan kita mempunyai posisi up, down, left, itu right, segala macam. Oke. Dan kita juga punya rotasi kita teman-teman ya, rotation gitu. Nah, kita pengen ngerotate itu ke Z ya, atau Z axis gitu, sumbu Z gitu ya. Dan bagaimana cara saya mengetahuinya itu? Saya pergi ke X dan player gitu. Saya akan coba bermain-main di sini. Lalu saya pergi ke Y dan pergi ke Z gitu ya. Dan Z lah yang melakukannya gitu, yang membuat kita bisa ngerotate gitu teman-teman. Nah, di sisi lain ya teman-teman bisa lihat ya, kalau misal kita ngerotasikan ini ya di sekitaran hijau ya, itu akan itu akan itu akan ngerotate teman-teman ya dan berputar seperti gitu gitu. Dan jika kita ngerotate ini ya, yang merah atau yang mana aja itu, Z itu akan pergi ke ini, akan masuk ke dalam world ya, dan dia akan berputar sekitaran Z, sekitaran Z axis, sumbu Z ya jatuhnya ya. Nah, bagaimana saya tahu hal itu nyebar ke world gitu teman-teman ya? Bagaimana kita bisa ngeliatnya? Nah, ini ada sedikit trik licik ya untuk teman-teman di sini ya. Jadi di scene Windows kita teman-teman lihat kan ada 2D buttons ya, ada tombol dua dimensi gitu teman-teman. Kalau teman-teman klik ya tombol dua dimensi tersebut, itu akan mengubah tampilannya dari dua dimensi menjadi 3D. Iya, betul. Teman-teman ngebikin game dua dimensi segala macam itu sebenarnya tuh dalam posisi dunia 3D gitu teman-teman. Hanya saja memang ya inilah disesuaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba klik sini ya, klik kiri di sini dan saya akan coba ngerotate ya teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat ya, di sini ada Z dan Z axis gitu yang berputar dalam world kita gitu teman-teman. Kalau kita ngemutarnya, ngerotate-nya gitu teman-teman, ya saya akan mencet tombol E gitu. Ya teman-teman lihat kalau saya tuh ngerotasikannya itu sekitaran biru gitu ya, yang uh, dimana dia tuh ngerotate sekitaran Z gitu dan juga sedikit gitu ya teman-teman di Unity itu ya ada game yang basically 3D games gitu ya, dimana kita ngelok kamera gitu dengan cara kita memencet tombol dua dimensi tersebut gitu teman-teman. Ya oke, dan di sini kita hanya menggerakkan benda pada sumbu X dan Y. Kenapa? Karena kita akan membuat game dua dimensi teman-teman. Oke? Nah, hal selanjutnya yang akan saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya untuk saat ini adalah memutar gitu. Kita akan ngerotate ya, Cruzy ini ya, rotate kayak gini ya. Oke deh, jadi kita ngebuat posisi dunia itu berada di direction X ya, direction horizontal jatuhnya teman-teman. Nah, kalau misal saya akan coba nge-undo ya, ngebatalin angka itu, saya akan naik ke atas sini dan lihat di mana itu dikatakan global. Jadi kalau misalkan saya klik global ke lokal gitu teman-teman ya, dari global ke lokal, saat saya memutarnya gitu, teman-teman tuh bisa ngeliat bahwa panah hijau itu tetap berada di depan teman-teman, ya, relatif terhadap objek karena kita tuh telah memutar objek tersebut, ya. Objeknya itu kayak ya ini bagian depan gitu, jadi saya ke arah ini gitu loh. Jadi kita udah memberikan instruksi pada objek bahwasannya tuh dia harus ke depan dan dia akan ngikutin gitu ya teman-teman ya. Nah, sip. Jadi kalau kita memutarnya ya sedikit lebih jauh gitu, kita rotate ya. Jadi karakternya itu akan berkata bahwasannya arah depanku tuh ke sana gitu ya. Kenapa? Karena
Jadi di tiap sprite itu dia punya arah pandangannya dia gitu. Misalkan, ke kanan, ke kiri, segala macam gitu. Dia dia akan melihat gitu arah pandangan dia tuh ke mana gitu dan dia akan pergi ke depan gitu ya. Nah, itu adalah konsep yang berguna untuk kita miliki gitu agar kita bisa melihat ke arah mana mobil kita tuh menghadap gitu saat kita berkendara gitu ya, di hal-hal sekitar gitu. Nah, jadi yang teman-teman bisa lihat saya memutar sesuatu di sini ya, hanya dengan ngeklik dan nge-drag gitu tuh. Ya, kita akan coba drag and drop dan mengubah nomornya. Nah, di sini jika teman-teman ingin ganti, teman-teman bisa ngegantinya. Misalkan 45 derajat ya. 45 bumps ya. Dari sudut 45 derajat gitu. Nah, bagaimana kita melakukannya dalam kode gitu. Jadi mari kita ke nol dan kembali ke script kita, teman-teman. Dan di sini gitu, saya akan pergi ke kode ini menggunakan metode. Oke? Nah, metode yang mana? Jadi, nah cara ini nih akan berhubungan dengan komponen transformasi, teman-teman. Jadi saya akan mulai dengan mengetikkan transform dengan huruf T titik kecil gitu, teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat sekarang di Visual Studio berkata kepada kita nih, "Hey, ini ada banyak yang bisa teman-teman dapetin gitu kalau teman-teman menggunakan sesuatu di dalam kelas transformasi gitu ya." Kita dikasih tips and trick gitu jatuhnya gitu loh. Nah, tapi nanti kita akan bahas ini di lain ya, di kelas selanjutnya gitu, teman-teman. Nah, tapi kita menggunakan kelas transform gitu. Ini juga berkaitan dengan komponen transformasi di sini, teman-teman ya. Jadi dalam komponen transformasi ya, kita dapat melakukan berbagai hal gitu untuk memosisikan objek, untuk rotate, untuk di scaling gitu, teman-teman ya, di scale gitu ya. Nah, kami ingin jadi kita ini ingin melakukan sesuatu terhadap rotasi, teman-teman ya. Dan ada metode yang udah disertain dengan Unity gitu, teman-teman. Disebut rotate gitu, teman-teman. Jadi setiap transformasi, setiap transform, rotate, dan metode membutuhkan ya tanda kurung gitu di akhir gitu, teman-teman ya. Jadi ini bracket gitu ya, bulat gitu bentukannya ya. Itu disebut parenthesis ya. Jadi tanda kurung ini gitu ya, teman-teman. Nah, kita bisa ubah, putar, dan pada akhirnya akan ada titik koma, teman-teman. Nah, itu cukup bagus, tapi ada sesuatu yang hilang karena yang diperlukan dalam tanda kurung ini adalah gimana caranya kita ingin memutarnya gitu. Apa yang ingin aku lakukan gitu ya, apa yang kamu ingin aku lakukan gitu ya. Jadi metode ini khusus untuk, meminta beberapa argumen, teman-teman ya. Nah, ya jadi ya kita akan melihat ya dan mengetahui seberapa banyak kita memutar pada X dan Y gitu dan Z gitu. Jadi di sini mari kita let's say gitu misalkan for example ya untuk misalnya ya, jangan putar apapun di X, jangan putar apapun ya di X ya, teman-teman ya. Dan the Y, di Y-nya itu, kita biarin aja. Kita rotate 45 di Z gitu, teman-teman ya. Nah, jadi saat kita mencoba rotate metode gitu ya, yang sudah ada gitu, teman-teman, di dalam Unity itu, menaruhnya itu di sebelahnya ya, di dalamnya gitu, teman-teman ya. Di dalam start method gitu, di mana Unity itu mempunyai panggilannya itu sendiri gitu. Itu akan start di saat teman-teman memulai play, oke? Nah, jadi pastikan teman-teman menyimpan ya dan nggak memiliki titik di sini gitu, teman-teman. Jadi, setelah mendapat Anda telah mendapatkan X nih, teman-teman. Jadi kembali ke Unity ya, dan mari kita lihat lebih jelas gitu. Saya akan ngambil game Windows saya dan saya tahan di mouse kiri saya gitu, tombol ke bawah gitu. Nah, kita seret ya, drag ke samping sehingga, game window-nya itu, terbuka dengan bersamaan gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini akan membuat kita melihat banyak hal yang cukup kita bisa atur ulang sedikit gitu, menggerakkan kamera kamera sedikit gitu, teman-teman ya. Oke, all good. Nah, sekarang ketika saya ngeklik mainkan, apa yang, terjadi gitu, teman-teman ya. Nah, lihat, itu diputar 45 derajat gitu, dan teman-teman bisa melihat nilai kita di sini ada 45 gitu ya. Jadi saya akan ngeklik play untuk menghentikan prosesnya ya, teman-teman ya. Dan sekarang kita udah ngelakukannya di start gitu, itu keren banget ya. Oke, nah sip. Jadi, oke, sip ya. Jadi untuk materi ini sampai sini saja.
Ya teman-teman, sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.